Karena dalam bahasa Indonesia tuh beda dengan dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tuh semua dieja. Zaman kita dulu juga belajarnya dieja. Tapi Eja. ternyata itu tidak efektif buat anak-anak ABK. Karena detil kan udah gitu, kadang-kadang yang kita katakan itu tidak seperti yang tertulis. Misalnya kita bilang bebek kan tulisnya bebek kan. Oh ya, bisa bebek, bisa bebek. Ya, ya benar. Makanya jadi ribet lah kalau dieja. Benar. Nanti Mm-mm. aja. Mendingan dia suku kata nanti baru eh, belakangan si eja. Dan itu kalau kamu misalnya ke toko buku itu ada bukunya memang yang anak-anak SD, anak-anak TK itu diajak untuk belajar baca suku kata. Tapi yang saya nggak suka dari buku itu semua suku kata aja tanpa ada makna. Jangan. Kamu harus Hmm. milih suku kata berdasarkan makna yang kamu mau kasih. Kalau kamu tahu buat dia bakso itu bermakna, bikin bakso. Kayak si Ryanza dulu. Tayo, dia senang sekali. Tayo dia gampang sekali. Tak begitu ganti tahu, error. Gambarnya Oh tahu, iya. dia nyebutnya tayo. Karena dia belum nyampe ke menganalisa suku kata. Habis dari suku kata, kita ngajak dia untuk tahu A sampai Z, dia lebih gampang. Oh. Karena bermakna, suku kata itu selalu bisa jadi makna. Dia baca Mm-mm. ku. Eh, kalau dua kali jadi kuku. Mana kukunya? Terus kita sama-sama pegang kuku. Gitu. Ya kan? Terus kamu, Iya. kamu kasih ko. Ko. Ini dia kuku. Gitu. Jadi it's Mm-mm. always ada meaningnya. Jangan huruf. Ya. Makanya kan saya ngerasanya kok kayaknya yang materi ini mentok di sini aja Iya. tuh kayak nggak progres gitu Noel Iya. itu Bu. Karena itu. Mm-mm. Buat dia, it doesn't Mm-mm. mean anything gitu. Ini apaan sih Iya. apaan gitu. Makanya waktu Mm-mm. aku lihat ya reaksinya dia beda dengan sebelum ini. Jadi kamu melakukan dua hal sekarang yang harus kamu lakukan adalah terus-menerus memperkenalkan kata yang Mm-mm. dipasangkan dengan benda, gambar benda. Katanya ganti-ganti terus. Misalnya tadinya nggak pernah tahu yang namanya dasi, sekarang kamu perkenalkan dasi. Tadinya dia pikir topi itu selalu bentuknya kayak topinya dia, kamu perkenalkan gambar yang lain. Karena topi kan gambarnya kan sangat beda-beda, buku juga sangat beda-beda. Karena dia udah Mm-mm. mulai paham tuh, kan dia waktu itu saya ingat dia jalan dari meja ke meja gitu kan dengan benda yang Iya. berbeda-beda. Nah, jadi Mm-mm. artinya satu, kamu harus tambahin terus kata-kata baru, tapi dalam bentuk Apa tuh? matching antara kata dengan gambar yang udah ada katanya. Iya. Ya, itu satu. Kedua, Mm-mm. kalau ada kata-kata yang dia udah mulai fasih, kayak buku, meja, baju, kamu penggal menjadi suku kata konsonan vokal. Kafe, kafe. Jadi konsonan vokal. Terbuka dulu. Buku, baju, topi, sawi, sapi, sapu. Itu macam-macam. Terutama yang dia udah mulai kenal. Jadi dia fasih tahu suku kata. Karena kalau kamu udah dapet suku kata, dia udah fasih. Mau membuat kata baru gampang banget. Jebolin itunya dulu tuh ya Bu ya Iya, gamenya. dari situ membentuk kata-kata baru. Bisa aja di dalam diamnya dia baca, terus dia cari mana itu gambarnya itu. Dia baca kan nggak harus bunyi. Yang penting Mm-mm. bener, ya kan? Mm-mm. Kan Iya. dia nggak harus ini si Budi, tapi dia tahu Budi itu yang mana gitu kan. Iya kan, Budi di bawah-bawah. Iya. Gitu. Jadi cara kamu masuk ke dia satu kata matching dengan gambar Mm-mm. bertulisan, jadi tulisan dengan gambar bertulisan. Karena nantinya ketika dia udah fasih, kamu matchingnya tulisan sama gambar. Nggak ada tulisannya lagi gambarnya. Jadi kan maksud Mm-mm. saya, ketika dia masuk, dia taruh kata
buku di atas buku sesungguhnya, kamu lulus. Ya kan? Jadi dia nggak perlu gambar visualnya lagi di kartu Iya, itu ya, Bu. iya, iya, Pasang iya. buku, Ah, ah, pasangin, ah, dia ah. pasangin. Iya kan? Iya kan? Nah, itu kan Hmm. supaya dia ngeh bahwa buku itu sama sama buku yang di kartu ini kan dia tinggal disuruh matching aja gitu. Karena si Noel tuh dalam diamnya dia pengamatannya bagus dan dia menganalisa. Yang penting tuh langkah itu tuh bahwa dia tahu maknanya dari gambar, kemudian dia tahu benerannya yang mana. Kalau kita nggak punya benerannya, misalnya kita lagi bikin bus, kita kan nggak punya benerannya kan, nggak apa-apa. Heeh. Pada saat kita lagi nonton atau kita lagi lihat lihat video atau apa, kita bawa tulisannya, ini bus, gitu. Kita boleh gitu. Jadi Hmm. selalu mengkaitkan dengan fakta nyata di sekitarnya. Jadi kita Mm-mm. mulai dari yang sekitar-sekitarnya aja dulu, meskipun itu bukan barang yang dia pakai. Jadi misalnya nanti cicinya pakai atau dedeknya pakai dasi, dia juga ngerti ketika dasinya di mana sih, dia ngerti bahwa kita ngomongin sesuatu itu buat dia tuh bermakna gitu, ya kan? Itu sampai nantinya juga kamu kehabisan kata-kata yang kosakatanya terbuka. Kamu kok nggak ada lagi? Nggak apa-apa kalau kamu pakai gelas, piring, kacamata, boleh, boleh. Tapi nantinya kamu bagi menjadi dua. Kayak gini, mereka tuh kan belajar namanya Vanuel Viola, ya kan? Iya. Kamu penggalnya Fa, terus Nuel. Fa, terus Yola. Karena toh sehari-hari, Nuel itu dibaca jadi satu kesatuan. Nggak El, kan nggak gitu. Iya, iya benar. Ya, makanya, jadi Fa, Nuel. Fa, Yola. Gelas. Gitu aja, Oh. ya kan? Mm-mm. Mulut. Sehingga lama-lama dia bisa baca apapun juga. Dia duduk terus nggak baca. Terus dia ngerti apa yang dia baca. Target kita kan ke sana. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.